banjir hingga ketinggian. Kondisi terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah Puluhan rumah di Kota Bengkulu mengalami rusak berat, bahkan beberapa mengalami roboh total akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo. Kerusakan pasca bencana mencakup berbagai dampak fisik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Bencana seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami dapat menghancurkan infrastruktur penting seperti rumah, jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, kerusakan tersebut juga berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, hilangnya mata pencaharian, serta terganggunya tatanan sosial dan psikologis korban. Pasca bencana, proses pemulihan tidak hanya berhenti pada penanganan darurat, tetapi berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat penting untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai di wilayah pasca bencana. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi dasar wilayah terdampak agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan kembali secara normal. Sementara itu, rekonstruksi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan di wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan tujuan utama menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan partisipasi masyarakat. Rekonstruksi bersifat jangka panjang dan menyeluruh, mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, perencanaan ulang tata ruang yang lebih aman, serta penguatan kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dalam proses ini, pendekatan Build Back Better sering digunakan, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya agar lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Selanjutnya ada ruang lingkup kegiatan rehabilitasi pasca bencana. Yang pertama, pemulihan infrastruktur seperti memperbaiki fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Yang kedua, pemulihan pemukiman seperti memperbaiki atau membangun kembali rumah warga yang rusak. Yang ketiga, ada pemulihan layanan sosial seperti memulihkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan dukungan psikososial. Yang keempat, ada pemulihan ekonomi seperti membantu pelaku usaha dan memulihkan mata pencaharian masyarakat. Yang kelima, ada pemulihan lingkungan seperti rehabilitasi lahan dan pengelolaan limbah pasca bencana. Dan yang terakhir, yang keenam, ada pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan dan kesiapsiagaan. Berikut ruang lingkup kegiatan rekonstruksi pasca bencana mencakup upaya jangka panjang untuk membangun kembali secara menyeluruh wilayah yang terdampak bencana dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Kegiatan rekonstruksi tidak hanya sekedar membangun ulang, tetapi juga memperbaiki dan memperkuat. Berikut adalah ruang lingkup kegiatan rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama, ada rekonstruksi infrastruktur seperti membangun kembali fasilitas umum dan infrastruktur dengan standar tahan bencana. Yang kedua, ada rekonstruksi pemukiman dengan membangun ulang rumah dan menata kawasan pemukiman yang aman. Yang ketiga, ada rekonstruksi sosial, yaitu memulihkan kehidupan sosial dan budaya serta mendukung kesehatan mental masyarakat. Yang keempat, ada rekonstruksi ekonomi seperti menghidupkan kembali sektor ekonomi lokal dan memberikan pelatihan serta modal usaha. Yang kelima, ada rekonstruksi lingkungan, memulihkan dan melindungi lingkungan serta membangun sistem mitigasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu reformasi kebijakan dengan memperbaiki kebijakan, tata ruang, dan kelembagaan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Selanjutnya ada sasaran utama rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah memulihkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana agar dapat kembali berfungsi secara normal. Fokus rehabilitasi adalah memperbaiki infrastruktur dasar seperti rumah, fasilitas umum, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta mengembalikan mata pencaharian masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan dukungan psikososial untuk memberdayakan masyarakat agar mereka mampu pulih dari dampak bencana dengan cepat.
Sedangkan sasaran utama rekonstruksi adalah membangun kembali wilayah dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan tahan terhadap bencana di masa depan. Rekonstruksi tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga melakukan perbaikan struktural dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan. Fokusnya meliputi pembangunan ulang infrastruktur dengan standar yang lebih kuat, penataan pemukiman yang aman, pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan serta kebijakan penanggulangan bencana. Nah, gambar di atas menunjukkan ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terbagi ke dalam beberapa sektor utama. Setiap sektor memiliki subsektor yang menjadi sasaran pemulihan dan pembangunan kembali. Sektor pemukiman mencakup perumahan dan prasarana lingkungan pemukiman. Infrastruktur meliputi transportasi seperti darat, laut, dan udara, energi, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi, irigasi pertanian, serta sumber daya air seperti pantai dan sungai. Di sektor sosial, fokus diberikan pada kesehatan, pendidikan, agama, budaya, dan bangunan bersejarah serta lembaga sosial. Sementara sektor ekonomi produktif mencakup pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, serta pariwisata. Yang terakhir yaitu sektor lintas sektor mencakup lingkungan hidup, pemerintahan, keuangan atau perbankan, dan ketertiban serta keamanan. Secara keseluruhan, ruang lingkup ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan untuk menciptakan pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagai penutup, penting untuk dipahami bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bukan sekadar proses membangun kembali apa yang telah rusak, tetapi merupakan kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat semua aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Melalui tahapan ini, kita tidak hanya memulihkan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga membangkitkan kembali semangat dan harapan masyarakat yang terdampak. Proses ini harus dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, agar hasilnya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menciptakan ketahanan jangka panjang. Dengan prinsip Build Back Better, setiap langkah rekonstruksi dan rehabilitasi dapat menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.